Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat yang seger-seger, cocok banget buat takjil Ramadan nanti. Kalau kalian suka salad jelly kayak manggo sago, buko pandan, wajib cobain ini ya. Ini enak banget, rekomendasi dari aku. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita rebus sagu mutiara. Ambil 1 bungkus sagu mutiara 100 gram, masukkan ke dalam panci berisi air mendidih, dan tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk dan rebus sagu mutiara selama kurang lebih 8 menit. Untuk airnya kita pakai sekitar 1,5 liter ya teman-teman, jangan kurang karena nanti sagu akan menyerap banyak air. Setelah 8 menit, matikan kompor dan tutup panci. Biarkan selama minimal 30 menit dan maksimal 60 menit. Cara ini efektif untuk menghemat gas dan listrik ya teman-teman. Dan ini setelah sekitar 45 menit didiamkan, sagu mutiaranya udah terlihat mengembang tapi masih ada bagian putih-putih yang belum transparan. Kita nyalakan kembali kompornya dan masak kembali sagu mutiara. Aduk-aduk sebentar dan kita masak kembali sekitar 8-10 menitan aja. Nah, ini setelah sekitar 8-10 menit, matikan kompor. Ini memang masih terlihat masih ada putih-putih di bagian tengah sagu mutiaranya. Nggak apa-apa, cukup kita tutup kembali panci dan biarkan selama 5 menit. Setelah 5 menit dalam kondisi panci tertutup, hasilnya jadi seperti ini. Hasilnya bagus dan bening semuanya. Dengan cara ini kita memasak sagu mutiara nggak perlu repot-repot lagi dan bisa irit gas atau listrik. Total waktu memasak hanya 16-18 menit, tapi di luar waktu mendiamkannya ya. Tiriskan terlebih dahulu. Setelah ditiriskan, siram dengan air matang. Dan bilas sampai memisah satu sama lain. Dan ini dia hasilnya, bening dan nggak lengket. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita masak jelly. Ambil 1 bungkus Nutrijel kelapa, masukkan ke dalam panci. Tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Dan tuangkan 600 ml air. Aduk-aduk terlebih dahulu. Kita nyalakan kembali kompornya. Masak dengan api sedang. Kemudian kita masak sambil terus diaduk sampai mendidih. Ini harus terus kita aduk supaya nggak menggumpal. Setelah mendidih, matikan kompor dan angkat. Tuangkan ke wadah lebar. Ini aku gunakan loyang. Teman-teman bisa pakai pinggan atau nampan baki yang kotak atau persegi ya. Biarkan dingin dan mengeras. Setelah mengeras, potong-potong jelly kotak-kotak atau bisa sesuai dengan selera masing-masing. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Siap digunakan. Sekarang kita akan mengembangkan biji selasih. Ambil setengah sendok makan biji selasih dan tambahkan secukupnya air. Aku pakai 50 ml air. Rendam dan diamkan sampai mengembang. Sekarang kita siapkan kuah susunya. Siapkan wadah yang cukup besar. Masukkan 200-225 ml kental manis. Ini sesuaikan selera aja untuk manisnya. Tambahkan 400 gram susu evaporasi. Dan tuangkan juga 600 ml susu cair full cream. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Kuah susunya udah siap digunakan. Tinggal dimasukkan semua isiannya. Kita masukkan aja sagu mutiara.
Masukkan jeli kelapa yang udah dipotong-potong. Masukkan juga nata de coco. Nata de coconya udah ditiriskan dari airnya ya. Sebaiknya pakai yang bentukannya slice kayak gini biar ngebedain aja dari jeli kelapa. Dan masukkan juga biji selasih yang udah mengembang. Dan terakhir, ambil secukupnya alpukat sesuai selera. Ini aku hanya pakai 1 buah yang berukuran besar ya. Cara membuka buah alpukat seperti ini. Ini gampang banget cara bukanya. Kemudian kita kerok dagingnya. Seperti ini aja menggunakan sendok. Lakukan sampai selesai. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan ini udah selesai. Sajikan dingin, mantep banget. Ini cocok buat takjil dan sajian di hari raya ya. Kalau untuk jualan, teman-teman bisa sajikan di dalam cup atau wadah tin wall. Ini aku pakai cup puding ukuran 400 ml. Cocok buat ide jualan ya teman-teman. Untuk cup 300 ml juga oke banget ya, bisa dijual lebih murah. Simpan dulu dalam kulkas untuk hasil terbaik. Dan ini dia setelah aku diamkan di dalam kulkas. Udah keesokan harinya. Segar banget, lembutnya alpukat dengan kuah susu yang kental, manisnya pas dan nggak enek. Isian lainnya mendukung. Ada nata de coco, jeli kelapa, biji selasih, dan juga sagu mutiara yang kenyal-kenyal. Cocok banget. Ini recommended ya. Bisa tahan di kulkas, yaitu di chiller sampai 4 hari. Selamat mencoba. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat dessert drink spesial yang bisa teman-teman jadikan buat ide minuman berbuka puasa nih. Manisnya dari kurma dan madu, seger, dan perpaduan kurma dengan susu rasanya enak banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama kita buat aneka isiannya terlebih dahulu. Pertama, kita rebus sagu mutiara. Ambil 1 bungkus sagu mutiara 100 gram. Masukkan ke dalam panci berisi air mendidih. Dan tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk. Rebus sagu mutiara selama 8 menit. Untuk airnya kita pakai kira-kira sekitar 1,5 liter ya. Setelah 8 menit, matikan kompor. Tutup panci, biarkan selama minimal 30 menit, maksimal 60 menit. Cara ini efektif untuk menghemat gas dan listrik ya teman-teman. Dan ini setelah sekitar 45 menit didiamkan, sagu mutiaranya udah terlihat mengembang, tapi masih ada bagian yang putih-putih yang belum transparan. Kita nyalakan kembali kompor dan masak kembali sagu mutiaranya. Aduk-aduk sebentar. Dan kita masak kembali sekitar 8-10 menit. Nah, ini setelah sekitar 8-10 menit. Matikan kompor. Biasanya memang masih terlihat masih ada putih-putih di bagian tengah sagu mutiaranya. Gak apa-apa ya, cukup kita tutup kembali panci dan biarkan selama 5 menit. Setelah 5 menit, hasilnya jadi seperti ini. Hasilnya bagus dan bening keseluruhan. Dengan cara ini kita masak sagu mutiara nggak perlu repot lagi dan bisa irit gas atau listrik juga. Kita butuh waktu masaknya sekitar 16-18 menit aja, cuman perlu waktu untuk mendiamkannya. Tiriskan terlebih dahulu. Setelah ditiriskan, ini kita siram dengan air matang. Dan bilas sampai memisah satu sama lain. Dan ini dia hasilnya, bening dan gak lengket. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita masak jelly. Ambil 1 bungkus jelly rasa kurma ajwa. Pakai rasa lain boleh ya teman-teman. Yang cocok itu seperti jelly rasa cincau atau kelapa.
Masukkan ke dalam panci. Tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Dan tuangkan 600 ml air. Aduk-aduk terlebih dahulu. Kemudian kita masak sambil terus diaduk sampai mendidih. Ini harus terus diaduk supaya nggak menggumpal. Setelah mendidih, matikan kompor dan angkat. Tuangkan ke wadah lebar. Aku gunakan loyang. Teman-teman bisa pakai wadah lebar lain yang berbentuk kotak. Biarkan dingin dan mengeras. Setelah mengeras, potong-potong jeli kotak-kotak atau bisa juga sesuai selera. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Ini kita sisihkan dulu ya. Sekarang siapkan 250 gram kurma atau sekitar 18-20 buah. Jangan lupa ya, keluarkan dulu bijinya. Kemudian masukkan ke dalam chopper atau blender. Tambahkan 75 ml susu cair full cream. Dan tambahkan 10 sendok makan madu. Kemudian ini kita proses aja sampai halus. Sampai kira-kira hasilnya seperti ini. Ini udah cukup ya. Kalau ingin disajikan di wadah atau cup, supaya cantik kita ambil sedikit kurma yang udah dihaluskan tadi dan oleskan di pinggiran cup yang kita gunakan. Oleskan sedikit-sedikit aja di dinding cup untuk membuat motif. Kira-kira bisa untuk 7-8 cup ukuran 300-400 ml. Kemudian masukkan kurma yang bersisa banyak tadi ke dalam wadah besar. Tambahkan 400 gram atau 1 kaleng susu evaporasi. Dan 600 ml susu UHT full cream. Aduk sampai tercampur rata. Koreksi rasanya ya. Kalau kurang manis teman-teman bisa tambahkan lagi sedikit madu atau kental manis sesuai selera. Kemudian kita masukkan aja semua isiannya. Masukkan sagu mutiara. Masukkan jeli yang udah dipotong-potong. Dan masukkan nata de coco. Aku pakai nata de coco yang slice. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Gini aja bisa langsung kita sajikan. Jadi kalau nggak disajikan di cup, step mengoleskan kurma tadi bisa di skip aja. Ini kalau mau ditambah es batu juga boleh ya teman-teman. Tuangkan kurma sago ke dalam wadah atau cup yang udah kita oleskan kurma tadi. Tuang kuah bersama isiannya sampai hampir penuh. Dan ini siap disajikan. Sajikan dingin, bakalan mantap banget. Buat ide jualan juga tampilannya cantik dan menarik. Dan ini yang udah aku masukkan ke dalam kulkas semalaman. Ini seger banget, rasanya enak, kuahnya creamy dan kental. Manis dari kurma dan madu. Ditambah isiannya jeli kurma, sagu mutiara, dan nata de coco. Recommended. Selamat mencoba. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat buko koko pandan. Ini tuh menarik banget dari tampilannya, creamy, seger, rasa kelapanya berasa, enak banget. Cocok buat takjil atau ide jualan Ramadan nanti. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama kita bikin kuah kelapa santan. Siapkan panci. Masukkan 60 gram santan bubuk. Kemudian tuangkan 1 buah kelapa muda, air kelapa beserta daging kelapa mudanya. Aduk-aduk sampai rata. Kalau sudah rata, tambahkan 1 ikat daun pandan.
Masak di atas kompor di api sedang sambil terus diaduk-aduk sampai mendidih. Aduk terus biar santannya nggak pecah. Kalau udah mendidih, angkat dan biarkan dingin. Selanjutnya kita akan membuat jelly koko pandan. Siapkan panci. Masukkan 1 bungkus Nutrijel kelapa kemasan 15 gram. Tambahkan 125 ml sirup koko pandan. Dan tuangkan air sebanyak 450 ml. Aduk-aduk sampai rata. Lanjut kita masak di atas kompor. Gunakan api sedang dan masak sambil terus diaduk sampai mendidih. Ini harus terus diaduk supaya nggak terbentuk gumpalan di dasar pancinya. Setelah mendidih seperti ini, angkat dan tuangkan ke dalam wadah lebar atau nampan. Ini aku pakai loyang. Tinggal kita tunggu aja sampai dingin dan mengeras. Langkah selanjutnya kita akan memasak sagu mutiara. Di sini aku udah nyiapin sekitar 1,5 liter air dan udah aku didihkan. Masukkan 100 gram atau 1 bungkus sagu mutiara ke air yang udah mendidih. Rebus selama 5 menit. Setelah 5 menit direbus, matikan kompor. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir, tapi ini opsional. Aduk-aduk rata. Setelah diaduk rata, beri tutup dan ini kita diamkan selama 30 menit. Kondisi kompornya dalam keadaan mati ya. Dengan cara ini kita bisa menghemat gas. Setelah didiamkan selama 30 menit, kita nyalakan lagi kompor dan kita rebus sagu mutiaranya kembali selama 7 menit sambil kita aduk-aduk sesekali. Setelah 7 menit direbus, ini udah cukup. Sagu mutiaranya udah terlihat bening tapi masih ada yang putih-putih sedikit. Kemudian beri tutup, matikan kompor. Kita diamkan lagi sebentar selama 3-5 menit. Setelah 3-5 menit, angkat dan tiriskan. Ini aku buang airnya terlebih dahulu ya. Step selanjutnya, bilas sagu mutiara dengan air supaya nggak saling menempel. Sagu mutiaranya udah siap digunakan. Dan sekarang kita kembali ke jelly yang udah kita buat tadi. Potong-potong sesuai selera. Di sini aku potong kotak-kotak. Nah, ini siap untuk digunakan. Semua bahannya udah siap. Siapkan wadah besar. Masukkan 100 ml creamer kental manis. Tambahkan 125 ml sirup koko pandan. Masukkan 400 gram atau 1 kaleng susu evaporasi. Masukkan kuah kelapa santan yang udah kita buat tadi. Dan kita masukkan juga bahan-bahan lainnya. Masukkan sagu mutiara. Tambahkan jelly koko pandan. Dan tambahkan juga nata de coco. Nata de coco aku pakai 500 gram dan aku pakai sedikit airnya ya. Semua bahan diaduk dan dicampur sampai rata. Koreksi rasanya sesuai selera masing-masing. Kalau kurang manis bisa teman-teman tambahkan sirup atau creamer kental manis. Dan kalau kemanisan bisa ditambahkan sedikit air. Ini menggoda banget, kelihatan seger, siap disajikan. Ini aku sajikan di wadah tin wall ukuran 400 ml. Dari satu resep ini bisa dapat 6-7 cup.
Kalau mau lebih banyak bisa dibagi di wadah tin wall ukuran 250-300 ml. Tambahkan keju parut di atasnya, tapi ini opsional aja. Dan ini dia buko koko pandan siap disajikan. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Ini kelihatan menarik dan menggoda selera. Sajikan dingin, mantap banget. Simpan di kulkas, bisa tahan sampai 4 hari. Nah, ini belum aku masukin ke dalam kulkas ya. Belum masuk kulkas aja udah kelihatan creamy, seger. Kelapanya tuh berasa, air kelapa ketemu santan tipis, koko pandan, apalagi isiannya jelly dan sagu mutiara yang kenyal, ada kelapa muda yang lembut, dan juga ada nata de coco. Dan ini dia keesokan harinya udah masuk ke dalam kulkas. Ini mantep ya, disajikan dingin-dingin, seger banget kayak gini. Dan ini jadinya tambah creamy lagi. Kalian wajib coba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat es susu semangka yang gampang banget, sat-set bikinnya. 5 menit aja itu udah jadi deh ini, asalkan semua bahannya udah ready ya. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, ambil buah semangka. Ini tadi aku timbang beratnya sekitar 1 kg. Tapi nanti kita ambil dagingnya aja ya. Jadi kira-kira beratnya tuh 800 gram. Aku bagi 2 dulu. Kemudian kita potong-potong dadu kecil-kecil. Nah, di sini aku langsung potong aja di buahnya. Caranya seperti ini. Kalau teman-teman ngerasa ini susah, bisa diambil aja dulu daging semangkanya, terus dipotong-potong dadu di talenan aja. Nah, potong-potong dadu seperti ini. Untuk memudahkan potongan yang kedua itu aku potong salah satu ujungnya kayak gini biar lebih gampang. Lakukan sampai selesai. Ini siap digunakan. Siapkan wadah yang besar. Masukkan 120 gram atau 120 ml creamer kental manis. Takaran gram atau takaran mililiter itu mendekati aja sebenarnya takarannya ya teman-teman. Bisa bebas aja atur takaran sesuai selera. Tambahkan 150 sampai 200 gram atau 150 sampai 200 ml sirup. Di sini aku pakai sirup rasa fruit punch. Teman-teman juga bisa pakai sirup koko pandan atau sirup stroberi atau apapun sesuai selera ya, bebas. Tambahkan 380 gram susu evaporasi. Tambahkan 250 ml air. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 bungkus nata de coco. Ini ukuran yang kecil 360 gram. Nah, di sini aku tambahin lagi sirupnya menyesuaikan dengan selera. Kemudian kita masukkan semangka yang udah kita potong-potong tadi. Tambahkan 1 sendok makan biji selasih yang udah direndam secukupnya air sampai mengembang. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Bisa kita simpan terlebih dahulu di dalam kulkas, atau kalau mau langsung disajikan tinggal ditambahkan aja secukupnya es batu. Tambahkan secukupnya es batu. Aduk-aduk sampai rata. Koreksi rasanya sesuai dengan selera masing-masing. Dan ini dia, es susu semangka siap untuk disajikan.
Aku sajikan di wadah tin wall seperti ini aja. Ini seger banget, cara bikinnya gampang banget, cocok buat buka puasa. Cara bikinnya tuh super duper gampang, semua pasti bisa. Nah ini ya teman-teman, rasanya tuh seger banget. Susunya nggak yang pekat kayak buko pandan atau mango sago atau minuman-minuman yang kayak gitu. Tapi ini tuh enak, cocok sama isian semangka yang cenderung berair. Jadi tuh seger dan nggak enek. Rasa sirupnya juga seger. Aku rasa sih ada mirip kayak rasa koko pandan ya, tapi beda juga. Ada asem, seger, ada rasa perpaduan buahnya juga. Seger deh pokoknya, dari tadi ngomong seger terus ya. Selamat mencoba, makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat minuman segar yang gampang banget cara bikinnya. Gak perlu keahlian khusus, semua pasti bisa bikin. Rasanya segar banget, cocok buat jadi ide jualan minuman buka puasa. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan membuat jelly. Siapkan 3 bungkus jelly, rasa apa aja sesuai selera. Yang penting rasa buah yang ada asam-asamnya. Kemudian kita masak satu persatu jelinya. Siapkan panci, masukkan serbuk jeli ke dalam panci. Kemudian masukkan 5-6 sendok makan gula pasir atau sekitar 80 gram. Selanjutnya tuangkan air sebanyak 600 ml. Kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, masak di atas kompor dengan api sedang. Kita masak sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, seperti ini, kita matikan kompor dan kita tunggu selama 3 menit. Ini menyesuaikan instruksi dari kemasan jelly yang kita gunakan ya. Setelah 3 menit, masukkan bahan pelengkap, yaitu kita masukkan fruity acid-nya. Kemudian aduk sampai rata. Kalau udah rata, tuangkan ke wadah atau cetakan persegi sesuai selera. Kita diamkan dan biarkan sampai jelinya set dan mengeras. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk 2 bungkus jelly lainnya. Kita masak dan kita tuangkan ke dalam cetakan. Tunggu hingga set dan mengeras. Setelah jelinya set, udah mengeras, potong-potong jelinya sesuai selera. Ini semuanya udah dipotong-potong. Udah ada 3 macam jelly rasa buah yang siap untuk digunakan. Siapkan wadah yang besar. Masukkan 1-1,5 kaleng kental manis. Aku masukkan 1 kaleng terlebih dahulu. Nanti bisa ditambah menyesuaikan dengan selera. Kemudian bahan utama minuman ini yaitu 10 botol Yakult atau 2 pak seperti ini. Masukkan Yakult satu persatu sampai habis. Aduk sampai tercampur rata. Setelah itu kita masukkan 1 liter susu cair full cream. Boleh juga kalau mau diganti pakai susu low fat. Aduk sampai tercampur rata. Kalau teman-teman mau tambahin es batu, kental manis perlu ditambah menyesuaikan dengan selera ya. Masukkan aneka jelly. Kita masukkan semua jelinya. Kemudian aduk sampai rata. Es Yakult Gel atau Yakult Susu Jelly sudah siap disajikan. Gampang banget kan cara bikinnya? Ini tinggal kita tambahin es batu aja. Siapkan gelas atau kemasan minuman. Masukkan secukupnya es batu. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Selanjutnya masukkan campuran Yakult, susu, dan jelly. Nah ini udah jadi. Kelihatannya aja udah seger banget. Udah kebayang rasa asam-asam dari Yakult dengan potongan jelly rasa buah yang segar. Satu resep ini aku dapat sebanyak 16 gelas dengan ukuran seperti ini. Cocok banget buat jadi ide jualan bulan puasa. Rasanya segar banget. Rasa Yakultnya juga berasa. Dengan potongan jelly yang kenyal, rasa-rasa buah dari jelly cocok sama rasa Yakultnya. Ada rasa manis dari kental manis dan creamy dari susu. Enak dan segar. Selamat mencoba. Makasih sudah nonton.
Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat minuman kekinian, gampang banget, cocok buat sajian buka puasa, buat ide jualan juga mantap banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama kita akan membuat jelly dulu. Siapkan 1 bungkus bubuk jelly rasa blueberry. Tambahkan 7 sendok makan gula pasir. Dan tuangkan 700 ml air. Aduk sampai rata. Kalau sudah rata, masak di atas kompor dengan api sedang. Kita masak sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita matikan kompor dan kita tunggu selama 3 menit. Ini menyesuaikan instruksi dari kemasan jelly yang kita gunakan ya. Setelah 3 menit, masukkan bahan pelengkap, yaitu kita masukkan fruity acid-nya. Kemudian aduk sampai rata. Kalau udah rata, tuangkan ke wadah atau cetakan persegi sesuai selera. Kita biarkan set dan mengeras terlebih dahulu. Kalau sudah set dan mengeras, potong-potong jelly sesuai selera. Ini siap untuk digunakan, kita sisihkan sebentar. Siapkan panci. Masukkan 950 sampai 1000 ml susu cair full cream. Dan tambahkan sekitar 320 gram atau sesuai selera kental manis. Aduk sampai tercampur rata. Masak di api sedang agak kecil. Biarkan panas. Selanjutnya kita akan parut keju sebanyak 160 sampai 170 gram. Di sini aku pakai Emina Cheese Red, produk terbaru dari Emina Cheese, mudah diparut, elastis, dan tidak mudah putus. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini gampang diparutnya. Harganya ekonomis, ada 2 ukuran, 160 gram dan 2 kg. Masukkan keju parut ke dalam panci yang berisi susu yang sudah panas. Aduk rata sampai keju larut. Angkat dan selanjutnya boleh disaring seperti ini kalau mau hasilnya lebih halus. Ini kita biarkan dingin baru siap untuk digunakan. Kuah ini bisa disimpan di kulkas tahan hingga 4 hari ya teman-teman. Kita siapkan cup atau gelas. Ambil selai blueberry sebanyak 1 sendok makan atau sesuai selera. Boleh kita seserin di pinggir-pinggir cup seperti ini. Masukkan secukupnya es batu. Tambahkan jelly yang udah kita potong-potong tadi. Dan nata de coco secukupnya. Dan tambahkan juga bubble jelly instan, tapi ini opsional aja. Setelah diberi isian, kita tuangkan kuah cheese milknya seperti ini. Dan selesai, siap untuk disajikan. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Tampilannya kekinian. Ini seger banget, rasa blueberry dan keju, ditambah susu jadi unik dan enak. Karena kejunya pakai Emina Cheese Red, minuman ini ada rasa gurih dan aroma keju yang pas. Emina Cheese Red ini bisa banget kalian pakai untuk kue, martabak, dan roti. Emina Cheese Red bisa kalian beli di Indomaret, Alfamart, Superindo, dan toko bahan kue lainnya. Atau beli online di Shopee dan Tokopedia. Selamat mencoba. Makasih udah nonton, maaf kalau ada salah.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.